kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya, di mana saya menceritakan keluarga kecil. Di situ terdapat sang ayah, sang ibu yang bernama Neo untuk ayahnya, untuk sang ibunya, mamanya, dan Stasia adalah anaknya yang tinggal di sebuah rumah. Dan rumah itu terdapat ada ibu dari Natasha dan adik dari Natasha itu yang bernama Neo. Baik, sebelumnya cerita terakhir saya yaitu di mana Neo sudah tidak lagi bekerja di sebuah perusahaan swasta, yaitu perusahaan swasta di bidang logistik barang, dikarenakan beban yang terlalu berat pikul Neo, beban dari fisik, terus beban dari batinnya juga merasa sakit ya, kalau seperti itu. Jadi terkuras dan juga uangnya juga banyak terkuras ya. Kalian juga bisa mendengarkan dengan cerita saya sebelum itu. Baik, untuk cerita kali ini di mana Neo menunggu perusahaan yang selanjutnya ke perusahaan utama, yaitu perusahaan yang berada di Tangerang, yaitu di bidang food ya, makanan. Natasha selalu mensupport Neo dikala dia down. Natasha selalu bilang, sabarlah, suatu saat nanti perusahaan yang di Tangerang ini akan menghubungkan kok, kira-kira antara berapa atau berapa usaha. Neo cuma bisa diam, dan karena dia merasa agak depresi pekerjaan dia tidak kunjung baik gitu yes. Tapi Natasha sebagai seorang istri mensupport Neo apapun itu. Dikala Neo drop, tetap Natasha mensupport dia dengan doa, dengan kata-kata bijaknya dia. Sebetulnya sih Natasha tidak mau menggurui Neo ya mengenai ini, karena Neo juga sudah dewasa kan, dan dia tahu yang mana dia mau lakukan yang baik, dia mau lakukan yang buruk gitu. Tapi yang namanya seorang istri seperti Natasha, dia patut atau perlu untuk mengingatkan Neo bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, segala sesuatu itu pasti ada ceritanya gitu. Jadi ya lakukan saja, mungkin ini yang terbaik gitu ya. Nah, singkat cerita, tibalah di mana hari Rabu sore di minggu ketiga bulan Januari, hari Rabu, minggu ketiga bulan Januari, hari Rabu itu tiba-tiba dari pihak HRD perusahaan di Tangerang itu telepon, selamat sore dengan Bapak Neo. Iya betul, saya dengan Pak Neo. Siapa ini? Saya dari pihak HRD Pak, dari perusahaan Tangerang. Iya, kenapa ya? Begini Pak Neo, waktu itu kan Pak Neo sudah melakukan interview di bulan November, terus Pak Neo juga sudah melakukan psikotes di minggu kedua di bulan Desember, dan juga sudah melakukan beberapa tes di psikotes itu. Maka saya memberikan info kepada Pak Neo untuk melakukan tes kesehatan. Kenapa? Karena dikarenakan Pak Neo sudah diterima di perusahaan kami, begitu Pak. Wah, betapa senangnya Neo waktu itu dengan berita itu ya, Alhamdulillah. Ya, nanti saya lakukan tes kesehatan Pak. Gitu.
Ya baik, kalau begitu Pak Neo, kami dari pihak HRD cukup sekian untuk memberitahukan ini. Akhirnya pas dia tutup telepon, Neo langsung memberitahukan ke istrinya dan anaknya Natasha bahwa dia diterima di perusahaan itu walaupun belum kontrak, ya walaupun belum kontrak, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah diterima. Akhirnya berita gembira itu juga didengar, ditelepon ke ibu dari Natasha dan juga adik dari Natasha juga tahu tentang hal itu. Singkat waktu setelah dia melakukan tes kesehatan dan dia memberikan tes kesehatan kepada pihak HRD, dan disitulah Neo merasa sedikit was-was. Kenapa? Dia takut terjadi seperti sebelumnya. Natasha langsung mengatakan kepada Neo, sudahlah, semua kan baik-baik saja kok, kan kamu baik-baik aja kan, dalam hati kamu kan baik-baik aja kan, sebelumnya juga ya, perusahaan sebelumnya juga aku baik-baik aja kok, jadi nggak ada masalah kan tes kesehatan ini, gitu kata Natasha. Tapi Neo merasa was-was. Baru Natasha memberikan satu saran, satu kritik, ya sudah Pak Neo ataupun yang dengan tes kesehatan dikasih tahu, akhirnya Neo terima dengan tes kesehatan. Nah, dengan berjalannya waktu, tiba-tiba dari pihak HRD telepon kembali ke Pak Neo, istilahnya sendiri, Pak Neo maaf, karena Pak Neo sudah melakukan tes kesehatan, sekarang waktunya Pak Neo untuk melakukan interview terakhir kepada the owner dari perusahaan tanker. Oh iya baik, kapan ya? Itu akan dilakukan minggu depan ya Pak Neo ya, yaitu di minggu ketiga. Nah, singkat waktu setelah Neo melakukan interview sama the owner di perusahaan tersebut, Neo merasa wah oke nih, udah akhirnya Neo melakukan jadi maaf ya, tadi ada agak gerusuk. Tadi ternyata ada paket datang. Maaf ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi setelah Neo melakukan interview kepada the owner dari perusahaan Tangerang itu, dia langsung diikuti dia langsung bekerja di minggu ketiga dan minggu keempat dengan minggu kelima bulan Januari pada waktu itu. Dan selama 2 minggu itu dia tidak digaji. Itu sebagai tanda kamu nih anak baru, jadi lihat data dulu lah perusahaanmu, bagaimana pabrik, bagaimana gudang, bagaimana office, bagaimana masjid, bagaimana parkiran, semua kamu harus lihat dulu selama 2 minggu itu. Ya, aktifnya dia bekerja si Neo ini pada awal Februari, dan dia sudah aktif bekerja di perusahaan Tangerang itu. Dan selama bekerja sampai sekarang, Neo merasa enjoy dengan pekerjaan dia, walaupun ya itu tadi dia harus banyak belajar karena ini perusahaan walaupun sama-sama yang sebelumnya di perusahaan di Tangerang juga sama juga food juga, di sini juga di perusahaan Tangerang juga food juga, di bidang food juga makanan, tapi itu tadi memang nggak beda jauh ya. Jadi ya
seperti itu. Jadi pas sudah berjalannya waktu dia bekerja di perusahaan Tangerang itu, maka dia memang harus banyak belajar bagaimana dia harus bisa beradaptasi di perusahaan Tangerang itu sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit dia mulai belajar, sedikit demi sedikit dia mulai walaupun dia belum kontrak ya, masih di bawah kontrak, masih pengawasan dari perusahaan itu apakah layak nggak dia masuk dalam kontrak perusahaan itu. Makanya Natasha tuh selalu bilang kepada Neo, tolonglah jaga jaga semuanya, bagaimana disiplinmu, disiplin waktu, dimana karena memang Neo adalah seorang pekerja keras, dia namanya pekerja keras, jadi dia yang namanya bekerja betul-betul dia sangat patuh, sangat disiplin, sangat patuh dan disiplin dalam hal aturan atau aturan yang berada di dalam perusahaan itu. Nah, seperti itu. Jadi ya doakan saja ya, semoga Neo mendapatkan rezeki dan melimpah di perusahaan itu. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf tadi ada beberapa jeda waktu atau ada beberapa hal yang terputus-putus di dalam cerita ini. Ya dikarenakan memang tadi ada beberapa suatu hal yang tidak bisa dicegah sebetulnya. Tapi ya terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan tokoh, nama atau tempat. Ya, saya minta maaf jika ada kekurangan dalam cerita saya. Mohon diberikan suatu saran atau kritik di bawah itu ya teman-teman. Semoga saya bisa memberikan cerita yang ini cerita yang mungkin cerita yang benar-benar lagi maksud saya ya. Oh ya, untuk channel saya ini sebetulnya channel saya ini khusus untuk cerita-cerita tentang kehidupan saya, kehidupan anak saya, adik saya, dan khusus kehidupan kami bertiga, dan juga beberapa cerita jika saya menceritakan tentang seseorang, yaitu saya akan samarkan dari nama tokoh tersebut, tempat kejadian, dan juga waktu kejadian juga saya samarkan. Tapi itu saya akan memberitahukan jika ini adalah kisah nyata atau tidak. Tapi ya sebelum cerita saya ini memang semuanya banyak adalah cerita nyata yang pernah dialami saya atau pernah dialami oleh seseorang yang saya ceritakan dengan saya samarkan itu tadi nama-namanya, saya samarkan semuanya. Oke, saya minta maaf jika ada sesuatu yang di belakang suara saya ini mungkin agak riuh terus mungkin banyak sekali suara-suara yang aneh-aneh atau banyak suara-suara yang ya bising ya, suara-suara yang tidak bisa itu semua. Saya mohon maaf itu adalah salah satu kekurangan saya ya. Saya minta maaf jika tidak
maaf jika kalian tidak merasa nyaman dengan cerita saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalam.